Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, arba'atun la yajiduna rihal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati khamsi mi'ati amin. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, bahasan saya kali ini ada 4 orang yang tidak mungkin bisa mencium wangi-wangian surga. Jangankan untuk memasukinya, mencium wangi-wangian surganya pun sudah diharamkan oleh Allah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak ditakdirkan seperti orang yang 4 ini. Karena sudah dipastikan orang-orang yang 4 ini akan jadi ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah bisa dipahami, jangankan masuk surganya, mencium wangi-wangian surganya pun sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna rihaha la yujadu min masirati khamsi mi'ati amin. Dan perlu kita ingat bahwa wangi-wangian surga, aroma surga itu bisa dicium dari jarak 500 tahun kalau kita berjalan. Kalau di dunia adakah misalkan parfum, antara parfum dan orang menciumnya jarak 1 kilometer, itu parfum sudah bisa tercium? Adakah seperti itu? Tidak mungkin. Kalau di surga, dahsyat-dahsyatnya aroma wangian surga itu, kalau kita berjalan ke satu tempat jaraknya 500 tahun, maka sudah tercium wangi-wangian surga. Tapi sayang, orang yang 4 tidak mungkin akan mencium wangi-wangian surga. Sabda Rasulullah SAW tadi, arba'atun la yajiduna rihal jannah. Yang pertama, al-bakhil, orang yang pelit. Orang yang pelit itu semakin jauh dari surganya Allah, semakin dekat dengan nerakanya Allah. Dan sifat orang pelit ini ibaratnya meniru sifat daripada binatang. Ada binatang babi yang sangat pelit. Bagaimana pelitnya? Kalau babi itu kalau sudah tidak ada di dalam tanah yang sudah tidak bisa dimakan, suka mencari cacing. Mencari cacingnya itu bukan dicakar sama kakinya, tapi dengan mulutnya. Kalau bisa bicara, si babi ketika ditanya, wahai babi, kenapa engkau mencari makanan dengan mulut, tidak dengan kakimu yang di depan? Pasti babi itu kalau bisa ngomong, kalau saya mencari cacing dengan kaki, dengan cara dicakar, takut ada cacing yang terpental. Kalau sudah terpental, takutnya dimakan oleh binatang yang lain. Itu kata babi. Sangat pelit. Juga seperti yang telah kita ketahui, orang yang paling pelit dan diabadikan dengan bahasa-bahasa kita, yaitu ada istilah korun. Korun itu adalah umat Nabi Musa yang sangat pelit. Sehingga karena kepelitannya, walaupun hartanya banyak, tapi tidak suka memberi, kurang sifat sosialnya, sehingga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam tanah sampai hari kiamat, belum tembus ke bumi yang ketujuh. Itu siksa daripada kepelitannya. Yang kedua, orang yang tidak mungkin mencium wangi-wangian surga, apalagi memasukinya, al-manan, orang yang selalu mengharapkan sesuatu apabila kita bersodakoh. Kita bersodakoh itu harus didasari dengan karena Allah. Ada aja misalkan seorang ekonominya sudah menengah ke atas, orang kaya, sudah bisa kita lihat antara orang kaya dan orang miskin. Dari segi pakaiannya pun, antara orang berduit dan orang yang tidak punya duit. Kalau orang-orang yang berduit bersodakoh dengan rezeki yang sedikit, itu dicela oleh Allah. Lain lagi dengan orang miskin. Orang miskin itu bersodakoh dengan sesuatu yang nilainya kecil, itu wajar-wajar. Karena apa? Meskipun mereka sangat membutuhkan,
sampai-sampai dibagi dua. Jadi ketika orang miskin bersodakoh 10.000 rupiah, nilainya lebih besar daripada orang kaya yang bersodakoh 10.000 rupiah. Ada misalkan seorang yang sudah kaya raya, sampai-sampai di dompetnya banyak uang yang merahan, ratusan ribu rupiah, didatangi oleh orang yang minta-minta, ngasihnya 1.000 rupiah. Ngasih 1.000 rupiah itu banyak permintaannya. Bapak, saya kasih Bapak 1.000 rupiah, tolong doakan, saya sedang berusaha mau sukses anu. Sodakohnya 1.000 rupiah, tapi permintaan agar didoakan kepada orang yang dikasih sangat banyak. Itu tidak sesuai. Al jaza min jinsil amal. Jadi pembalasan Allah itu tergantung nilai yang kita keluarkan. Semakin besar nilai yang kita keluarkan, insya Allah semakin besar juga pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan alasan kecil juga, yang penting ikhlas. Betul sekali. Kalau uang 1.000 jangankan disodakohkan, hilangnya juga tidak mungkin untuk mencarinya. Maka ketika bersodakoh, dasarilah dengan ikhlas. Karena banyak sekali di zaman sekarang ada orang yang memberi dan orang yang diberi tidak mengucapkan terima kasih, sampai-sampai orang tersebut tidak mau mengasih lagi. Itu berarti tidak didasari dengan keikhlasan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, kalau beliau bersodakoh sengaja mencari orang yang buta, yang tidak bisa melihat, supaya orang yang dikasih tidak mengenal sama Abu Bakar Siddiq. Jangan sampai kita bersodakoh sekian-sekian mau didokumentasi, mau misalkan diiklankan. Itu tidak boleh. Lain lagi kita memberi sodako, kita tidak mau diiklankan, tapi si pihak panitia mengiklankannya, mencatatnya, itu tidak mengurangi pahala orang yang bersodako. Lain lagi ketika orang yang bersodako ada pesanan, saya bersodako ke masjid tapi mohon diumumkan. Nah, itu berarti mengurangi nilai sodako. Yang ketiga, orang yang tidak mungkin mencium wangi-wangian surga, wa mudamminu khomrin, orang yang membiasakan meminum arak, meminum khomer, sesuatu yang menghilangkan akal. Apakah bentuknya cair, apakah bentuknya tidak cair. Banyak narkoba sekarang. Kullu muskirin haram. Segala sesuatu yang memabukkan, yang menghilangkan akal, itu namanya khomer. Arak itu jenisnya ada yang cair, ada yang tidak cair. Yang menghilangkan akal itu dinamakan khomer. Orang yang selalu mengkonsumsi arak berarti jangankan masuk surga, mencium wangi-wangian surganya pun sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, kalau seseorang mengkonsumsi narkoba, itu begitu narkoba masuk ke tubuhnya, iman kita itu keluar. Karena tidak mungkin antara narkoba dan iman bisa bersatu dalam tubuh kita. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Dan yang keempat, orang yang tidak mungkin mencium wangi-wangian surga apalagi memasukinya, wal aku lil walidaini, orang yang suka menyakiti kedua orang tuanya. Masya Allah, kalau kita memberikan sesuatu pada orang tua, kecil pun dianggap besar. Lain lagi kita misalkan memberikan sesuatu kepada kekasih kita, besar pun dianggap kecil. Bahkan lucu-lucunya seorang anak misalkan memberikan uang 100.000 pada ibunya, itu dianggap gede. Ketika anak itu mau bekerja, tidak punya ongkos, dipintanya lagi. Masya Allah, itu bukan memberi, berarti menitipkan. Jadi singkatnya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang empat ini, yang tidak mungkin mencium wangi-wangian surga apalagi masukinya. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi orang-orang soleh, memberi tanpa pamrih, hanyalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menyayangi kedua orang tua, selalu menjauhi narkoba, dan selalu menjauhi sifat kikir. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi kaum muslimin muslimat. Khudh ma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.